Nah, untuk lebih jelasnya mari kita saksikan video berikut ini. Alhamdulillahirobbilalamin, bertemu lagi dengan saya di sini di channel ST Caucul. Oke, seperti janji saya yang kemarin di video sebelumnya, di sini saya akan membahas tentang akupresur ya, kelanjutan dari video kemarin. Akupresur pada titik-titik dengan untuk mengurangi keluhan ringan. Dan pada saat ini kita akan membahas titik-titik akupresur untuk mengurangi keluhan ringan untuk sakit kepala dan sakit kepala atau pusing. Silakan bisa Anda praktekkan apabila Anda sedang mengalami sakit kepala. Jangan langsung minum obat-obat kimia. Silakan Anda praktekkan dulu dengan cara pemijatan akupresur atau penekanan pada titik-titik tertentu sehingga bisa menanggulangi sakit kepala Anda. Dan untuk mereview sebentar atau mereview kembali, mengingatkan kembali apa itu akupresur. Akupresur adalah suatu cara pemijatan pada titik tertentu di permukaan tubuh yang bertujuan untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan kebugaran. Akupresur merupakan tindakan yang aman, bermanfaat, dan mudah dilakukan sendiri secara mandiri. Akupresur dilakukan dengan cara penekanan pada titik tertentu di permukaan tubuh, kekuatan tekanan sampai terasa ngilu. Jumlah penekanan sebanyak 30 kali hitungan. Penekanan dapat dilakukan dengan anggota gerak, misalnya dengan jari tangan, telapak tangan, siku, tumit, atau alat bantu yang berujung tumpul. Sebelum kita melakukan tindakan akupresur atau melakukan pemijatan, ada pun hal-hal yang perlu diperhatikan. Di sini keadaan yang tidak boleh dilakukan akupresur yaitu 1. Perdarahan yang lama berhenti atau seperti pada penderita yang hemofili yang sulit untuk berhenti pendarahannya, ini tidak boleh dilakukan akupresur. Kemudian yang kedua yaitu sedang menggunakan obat pengencer darah. Dan yang ketiga, orang dalam kondisi gawat darurat. Keempat, orang yang membutuhkan tindakan operasi. Kelima, sedang menderita tumor ganas. Keenam, ibu hamil. Ibu hamil tidak boleh dilakukan akupresur, apalagi pemijatan di daerah perut ataupun punggung tangan. Sebaiknya jangan dilakukan akupresur. Dan ketujuh, kondisi yang terlalu kenyang ataupun terlalu lapar. Untuk lebih mengoptimalkan manfaat akupresur perlu dilakukan peregangan atau pelemasan otot-otot. Pelemasan otot pada daerah-daerah yang akan dilakukan akupresur. Pelemasan otot dapat dilakukan pada daerah seperti daerah tengkuk, daerah bahu, kemudian daerah lengan, kemudian daerah tangan ya, seperti ini kira-kira ya. Kemudian pinggang, paha, dan kaki. Ini dilakukan 5 kali ya untuk pelemasan otot. Oke, kita langsung saja untuk menentukan titik-titik akupresur atau titik-titik pemijatan untuk sakit kepala atau pusing. Di sini bisa dilakukan pada 6 titik. Di antaranya di tangan ada titik LE4 namanya, kemudian di pelipis ada ESHN5, kemudian di ubun-ubun ada GV20, kemudian di tengkuk ada GB20, kemudian di pundak ada GB21, dan yang terakhir di punggung kaki ada LR3.
Gimana cara mencari titik-titik tersebut dan cara menentukan titik tersebut? Kita akan bahas satu persatu. Di antaranya yaitu, oke, kita menuju ke titik yang pertama yaitu LI4. LI4 terletak di punggung tangan pada tonjolan tertinggi ketika ibu jari dan telunjuk dirapatkan. Kira-kira seperti ini. Kita lihat videonya ya untuk menentukan titik LI4. Kemudian untuk titik kedua yaitu untuk mengurangi sakit kepala di bagian depan, bisa dilakukan pemijitan pada lokasi yang terletak di daerah kepala bagian depan yang terletak di lekukan tulang pelipis sejajar dengan sudut mata kanan kiri ya, atau di pelipis. Kira-kira seperti itu ya, seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita saksikan video berikut ini. Untuk titik yang ketiga yaitu untuk mengurangi sakit kepala di daerah puncak kepala, dapat dilakukan pemijatan pada lokasi yang terletak di puncak kepala, yaitu titik GV20 namanya. Ini terletak di puncak kepala yang tertinggi. Untuk lebih jelasnya mari kita saksikan video berikut ini. Untuk titik keempat atau titik meridian akupressure mengurangi rasa sakit yang keempat yaitu GB20 yang terletak di bawah tonjolan tulang tengkorak bagian belakang atau dua jari di atas batas tumbuh rambut. Ya, kira-kira seperti ini ya di video ini untuk lebih jelasnya. Silakan saksikan. Untuk titik penekanan yang kelima yaitu namanya GB21, ini terletak di pertengahan antara tengkuk dan pangkal ataupun terletak di puncak bahu kalau bahasa kita ya, ataupun bagi kita yang memakai singlet atau maaf ibu-ibu ya, memakai bra pas di tali singlet ya, kaos dalam. Situ kira-kira titiknya di puncak yang tertinggi di bahu, itu namanya GB21, itu titik kelima. Untuk lebih jelasnya kita saksikan video berikut ini. Untuk titik yang terakhir yaitu titik yang keenam, ini terletak pada punggung kaki, di mana letaknya yaitu pada cekungan antara pertemuan tulang telapak kaki ibu jari ya dengan jari kedua, tepatnya seperti di video berikut ini ya, kita lihat.
Nah, itulah tadi titik akupresur pada keluhan sakit kepala dan pusing. Dan Anda bisa mempraktekkan di rumah. Apabila Anda sedang mengalami sakit kepala atau pusing, jangan langsung minum obat, tapi coba dulu mempraktekkan dengan akupresur ini. Seperti ini contohnya ya, kita dilakukan seperti di video berikut ini untuk melakukannya secara mandiri. Nah, itu dia tadi video tentang pemijatan pada akupresur di keluhan sakit kepala atau pusing. Dan apabila sakit masih berlanjut, silakan hubungi dokter ataupun pelayanan kesehatan terdekat. Oke, untuk video ini sampai di sini dulu. Apabila ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Dan apabila ada masukan, silakan tulis di kolom komentar untuk video-video berikutnya. Dan sekiranya video ini bermanfaat, silakan Anda share ke teman dan saudara. Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya dengan akupresur dengan keluhan penyakit-penyakit ringan lainnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.